Pernah nggak kamu upload video dengan penuh harapan, dan yang kamu lihat cuma angka yang bikin kamu diam lama? Rasanya bukan cuma soal view kecil, tapi juga rasa berharap tinggi. Katanya asal konsisten pasti naik, katanya algoritma suka channel baru. Tapi kenyataannya, kita sudah rajin, sudah capek, hasilnya tetap sama saja. Kalau begitu sebenarnya yang salah di mana? Channel ini saya buat bukan karena saya sudah paham YouTube, justru karena saya masih bingung dan sering hampir menyerah. Saya sudah coba berbagai cara. Edit lama, mikir judul berjam-jam, bahkan menunggu notifikasi dengan penuh harapan. Tapi hasilnya tetap sama. Yang datang bukan view tapi rasa lelah. Dan yang paling berat itu bukan soal gagal, tapi soal gagal sendirian. Sekarang saya mau tampilkan salah satu video saya. Tolong perhatikan baik-baik. Kalau kamu ketemu hewan ini di tengah salju, kamu pasti mikir ini singa nyasar. Padahal dia sama sekali bukan hewan liar. Banyak orang kalau lihat hewan berbulu setebal ini langsung mikir, mana mungkin kucing bisa tahan dingin kayak gini? Pasti galak dan susah dipelihara. Ini namanya Norwegian Forest Cat. Bulunya memang diciptakan alam supaya bisa hidup di musim dingin. Norwegia, tapi aslinya dia ramah, manja, dan betah banget jadi kucing rumahan. Coba perhatikan, di bagian mana kalian mulai bosan? Tolong tulis di komentar, nanti saya pakai sebagai bahan belajar. Tadi sekitar 3 jam yang lalu, saya baru saja upload satu video. Bukan video yang saya rencanakan lama-lama, tapi video yang jujur saya bikin dengan penuh harapan. Dan seperti biasa, setelah upload, saya tidak langsung tenang. Saya buka YouTube Studio, saya tutup lagi. 5 menit kemudian saya buka lagi. Saya ulangi itu berkali-kali, sampai akhirnya saya sadar, saya lebih banyak menatap angka daripada menikmati prosesnya. Makanya di video ini saya tidak mau cuma bilang, ini sepi, ini gagal. Saya ingin kita duduk bareng, pelan-pelan, membedah video ini sampai tuntas. Mulai dari judulnya, thumbnailnya, sampai isi videonya. Saya tidak ingin menyalahkan algoritma dulu. Saya ingin kita jujur dulu ke diri sendiri. Mungkin ada yang kurang tepat dari cara saya menyampaikannya. Video ini sudah 3 jam tayang. Cukup waktu untuk melihat reaksi awal. Dan cukup untuk kita jadikan bahan belajar pertama di channel ini. Nah ya, jadi di video ini saya ingin mengajak kita semua. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Di bagian mana video ini mulai kehilangan perhatian. Dan di bagian mana seharusnya saya bisa melakukan lebih baik. Sekarang saya coba ajak kita membaca data yang baru saja saya kirim. Bukan untuk menghakimi, tapi benar-benar untuk belajar bersama. Waktu saya pertama kali membuka YouTube Studio pagi itu rasanya campur aduk. Di layar terlihat grafik yang naik pelan, tapi di bagian bawah tertulis penayangan 0. Padahal jam sudah lewat, sudah lebih dari 1 jam sejak video dipublikasikan. Di kepala saya mulai muncul banyak pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Saya lihat lagi judul video yang baru saya upload. Kalian pikir ini singa? Kalian salah besar. Thumbnailnya kucing berbulu tebal dengan tulisan singa nyasar. Di kepala saya waktu bikin itu konsepnya sederhana. Bikin orang berhenti scroll, bikin penasaran, lalu baru saya jelaskan bahwa itu bukan singa, tapi kucing jenis tertentu. Secara logika saya ini harusnya bekerja, tapi data yang muncul malah bilang sebaliknya. Lalu saya buka halaman Analytics Channel secara keseluruhan. Di sana tertulis total subscriber saya 147, penayangan 24.000 dalam 28 hari terakhir, waktu tonton 84,5 jam. Kalau dilihat sekilas, ini bukan angka 0. Artinya channel ini sebenarnya hidup. Ada pergerakan, ada orang yang nonton. Tapi anehnya, video yang baru ini hampir tidak bergerak. Di titik ini saya mulai mikir, berarti masalahnya bukan di channel secara keseluruhan, tapi di video itu sendiri. Dan disinilah saya merasa penting untuk tidak menyimpan kebingungan ini sendirian. Saya ingin kita baca bareng-bareng, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk mencari di mana kita bisa memperbaiki. Hari ini saya mau membuka 2 video di layar saya. Yang satu, videonya sudah tembus lebih dari 10.000 penayangan. Yang satunya lagi, masih 0 view. Dan jujur, ini bukan perbandingan yang bikin saya bangga. Ini perbandingan yang bikin saya bingung. Karena dua-duanya saya buat dengan niat yang sama. Di waktu yang tidak terlalu jauh. Dengan konsep yang menurut saya sama-sama punya potensi. Tapi hasilnya seperti 2 dunia yang berbeda.
Sekarang saya akan tampilkan kedua videonya. Saya tidak mau langsung menyimpulkan apa-apa. Saya ingin kita lihat bersama. Kalau kamu ketemu hewan ini di tengah salju, kamu pasti mikir ini singa nyasar. Padahal, dia sama sekali bukan hewan liar. Banyak orang kalau lihat hewan berbulu setebal ini langsung mikir, mana mungkin kucing bisa tahan dingin kayak gini? Pasti galak dan susah dipelihara. Ini namanya Norwegian Forest Cat. Bulunya memang diciptakan alam supaya bisa hidup di musim dingin. Norwegia, tapi aslinya dia ramah, manja, dan betah banget jadi kucing rumahan. Telinganya malah terlipat ke depan. Bukan berdiri seperti kucing lain, banyak orang mengira ini cuma gaya lucu. Padahal, di balik telinga uniknya, ada cerita yang jarang diketahui. Scottish Fold selalu terlihat imut karena telinganya menutup ke depan, bikin wajahnya seperti boneka. Tapi tidak semua anak Scottish Fold lahir dengan telinga terlipat. Awalnya telinga mereka normal, lalu perlahan melipat saat tumbuh. Kucing ini namanya Scottish Fold. Lipatan telinganya berasal dari mutasi gen yang memengaruhi tulang rawan. Itulah yang membuatnya terlihat sangat menggemaskan. Tapi juga perlu perawatan ekstra karena struktur tulangnya lebih sensitif dibanding kucing biasa. Yang membuat saya terdiam bukan cuma angkanya, tapi fakta bahwa kedua video ini sama-sama tentang kucing, sama-sama saya edit sendiri, dan sama-sama saya harapkan bisa jalan. Tapi satu video ini hidup, sementara yang satunya seolah tidak pernah ada. Disinilah tujuan channel belajar YouTube bersama ini sebenarnya. Saya tidak ingin hanya bilang, ini gagal, ini berhasil. Saya ingin kita cari kenapa. Menurut kita, di video yang 0 view itu, apa yang terasa kurang? Apakah dari judulnya yang kurang memberi arah? Apakah dari openingnya yang terlalu lama sampai orang keburu lewat? Atau dari visual awal yang kurang membuat orang berhenti scroll? Saya jujur masih bingung. Dan justru karena itulah channel ini saya buat. Saya tidak ingin menyimpan kebingungan ini sendiri. Saya ingin kita belajar bersama. Satu kesalahan kecil demi satu kesalahan kecil. Sampai suatu hari nanti, kita bisa melihat ke belakang dan berkata, dulu kita sering bingung, tapi sekarang kita sudah paham. Tujuan saya sederhana. Bukan sekadar bikin video, tapi membangun channel ini pelan-pelan, sampai akhirnya kita bisa melihat proses ini benar-benar membawa kita menuju monetasi. Kalau dari video yang tadi kita bandingkan, ada bagian yang menurut kita perlu diperbaiki. Tolong tulis di komentar. Dan kalau kita sama-sama sedang berjuang membangun channel dari nol, go to subscribe,